Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bandung puja takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah beri kepadanya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kepadanya matangna kesempatan untuk kita beramal sebaik mungkin supaya menjadi bekal untuk Allah. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga Allah memberi kita kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di kesempatan ini kami pengurus Masjid Al-Ikhlas Gelanggang Birun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Semoga di tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan, kemudahan dan kesabaran dalam menjalankan syariat-syariat Allah secara totalitas dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Semoga di kesempatan yang sangat singkat ini kita mengambil kesempatan ini sebaik-baik mungkin dalam menjalankan syariat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari secara totalitas, secara menyeluruh dari ta'awudah sampai da'i hilang. Karena Nabi bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa atauz zakah wa shauma ramadan wa hajjal bainil man istata ilahi sabila." Islam ini terbangun di atas 5 fondasi, 5 asas. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat adalah kalimat tauhid yang membuat kita tunduk dan patuh kepada konsep Tuhan. Ilihnya baru dirikutnya terbangun ibadah-ibadah madah, wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa shauma ramadan, puasa, wa tabayyu zakat, wa tauz zakah, hal yang baru ta'i haji bagi yang mampu. Artinya ibadah-ibadah mahdah yang rutinitas kita lakukan sehari-hari itu terbangun di atas fondasi tauhid yang benar. Baru betul masalah dalam kehidupan kita ini. Karena problem yang menimpa umat kita sekarang ini ialah kita tidak hidup di atas fondasi tauhid yang benar. Hingga han jalan syariat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dia han najib turun yang dia ke Tuhan. Han sematih katanya. Buktinya kita sudah menjaga solat berpuluh-puluh tahun. Kita berpuasa sudah berpuluh-puluh tahun kita lalui. Menafsir tabayyi zakat. Pakan naga akai dia. Kenapa kita tidak bagus akhlak? Kenapa mentang kueh dia? Karena yang hana bangun di atas fondasi tauhid. Hana bangun di atas syariat Islam yang menyeluruh dalam kehidupan dia. Sehingga kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Hana ya dengan Tuhan. Ukri kita solat, tadi je mengupat. Tadi gede hanggat akhlak dia. Sebenarnya orang yang menjaga salat itu akan bagus akhlaknya. Orang yang menjaga puasa itu akan bagus akhlaknya. Tapi masalahnya kita tidak bangun itu semua di atas fondasi Islam yang lurus. Hanya bangun di atas tauhid yang benar. Apabila kita bangun ibadah-ibadah madhah kita ini, ibadah madhah berarti salat, zakat, haji, puasa. Kita bangun di atas fondasi Islam yang lurus, di atas tauhid yang benar, maka kita akan lahir ahli ibadah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ahli ibadah yang ya ke Tuhan, yang semati. Ahli puasa yang ya ke Tuhan, yang semati. Ahli sedekah yang ya ke Tuhan, yang semati. Dan ahli-ahli lahir di atas fondasi tauhid yang lurus. Bukti je hasil didikan Nabi, masyarakat takwa, masyarakat takwa, penduduk Madinah masanya. Mustahil akan lahir penduduk Madinah masanya. Bisa jadi apabila kita mengikuti cara konsep dakwah kenabian dan kerasulan, maka kerisauan terhadap umat yang menimpa sekarang itu harus kita miliki bersama. Inilah proyek Allah. Kita yang sudah kerja Allah. Lagi sebagaimana risaunya para nabi dan rasul, maka kita harus memiliki ruh kenabian dan kerasulan. Baru kita ada peduli. Baru ya tu
Iban long yo. Kali dia buka kontribusi terhadap agama Allah. Yang kali dia ingat orang. Dia tak long roll matang ko ngan long matang pakai-pakai dari kero. Pakan yang mana? Masalah yo. Yang menimpa umat orang yo. Padahal kali ko bah wasiat dari Nabi. Tapi bahkan orangnya berbagai macam masalah huru-hara ada jadi dia. Ternyata kita meninggalkan syariat Allah dalam kehidupan kita. Bukti hanya ada mudah syariat Allah secara totalitas dalam kehidupan kita, sehingga tidak melahir Islam yang holistik. Maka orangnya Islam simbolik. Oh kakuatan kata pakai jubah kata jar merabe kata rutinitas ibadah yang kita lakukan ini hanya sebagai rutinitas saja, tidak tertanam dalam hati kita. Kita punya kan ayah ni Tuhan. Contoh mana? Long bergaul ngurung ron. Halong je long orang kahong ngurung ron. Nanti sampai mana ngurung ron pakan. Long ya long ronnya lah makhluk Allah. Harus long pergaulkan ngurung ron boleh behgot. Boleh beh santun, akhlak long boleh behgot. Karena bubuknya kena Allah, sehingga ada perdoyawan di hadapan Allah. Contoh lain lagi, binatang. Akhlak dada Allah, dada Rasul dan dada binatang. Yang nanti ada aku jamun dari aku dah jamun na sabuh judul pelajaran Dinul Islam. Dinul Islam. Ini nanti pun akhlak dada Allah, akhlak dada Rasul, akhlak dada ulung-ulung iman, akhlak dada ulung kafir, akhlak dada tumbuh-tumbuhan dan binatang. Contoh mana? Miong, kucing. Kucing adalah binatang yang lemah. Dia tapuh, dia tipak, main galak. Tapi hanyut. Bahkan hanyut orang yang beriman tidak akan melakukannya. Kenapa? Itu makhluk Allah. Ada akhlak dada dia yang harus kita lindungi. Kita tidak boleh sewenang-wenang, karena di hadapan Allah besok ada pertanggungjawaban. Nah, persidangan dengan orang duduk. Yang perasaan rasanya yang dimiliki oleh yang beriman. Tiban jalan harus ada hadir rasa ini yang dalam hati kita. Nah, caranya adalah kita harus hidup di atas pondasi tauhid yang lurus. Kita awali ibadah-ibadah mata ini dengan tunduk dan patuh pada aturan Allah secara totalitas menyeluruh dalam kehidupan kita. Baru kita pernah bangun tu, nya dakwah. Memang fitrah kita manusia, kita akan melakukan kesalahan berulang-ulang. Hai roh lelong nanti kau lupa ada lagi. Teman-teman perlu lelong sebagai ketua BKN merasa bertanggung jawab. Lo aduk kena lakukan hanya sekedar lo katakan surat muda. Tapi punya risau. Tanggung jawab dihantui orang rasa bersalah lo. Apabila lo hendak pergi program harus dipegat supaya dakwah Allah hanya benar bertegak. Karena ada harapan kita yang bersama, ada cita-cita kita bersama. Masjid kita ini harus menjadi masjid percontohan umat. Di Banjarah masjid ke masjid yang percontohan umat dengan berbagai fasilitas yang Allah mudahkan sekarang kepada kita dan kualitas-kualitas urang yang di dalam SDM dalam. Ayo kita ambil kesempatan. Masjid ke masjid percontohan umat buat zaman masa gedayo. Maka barulah orang-orang yang bertakwa seperti ayat-ayat yang kita baca di bulan Ramadan tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam yang tadi dia baca. Tuh masyarakat takwa yang masyarakat takwa adalah tempat duduk Madinah pada masa Nabi. Hasil didikan Nabi, produk Nabi. Hana ko harungan. Bang ko tengah ke julam. Iman kami bertambah wahai Rasulullah saat kami melihatmu. Keberah. Kata yo hana lihat Nabi. Tapi apabila ada yang lah tak bergerak lagi yang keberah ya Rasulullah kita akan gebi ganjaran pahala setuh pahala mati syahid kepada irama sunnah. Karena kita hidup jauh di zamannya. Hana tak Nabi dia. Tapi tak bergerak lagi Nabi. Mati kan tak Nabi dah ada. Akhlak kita yo lagi kannya. Nah, dengan berbagai harapan kita yang pegang hanyum no, ialah bentuk kerisauan. Dol ribi hana pada dalam beliau. Tinggal buat pegang dol. Karena dia fitrah manusia salah tapi tempat salah dah lupa. Tapi baik salah tapi baik salah tapi. Jadi program-program yang kita adakan di masjid kita di tahun ini seperti mana tahun-tahun yang sudah lalu, seperti biasa mungkin ada tambahan besok. Kita adakan buka puasa bersama selama sebulan penuh. Manfaatkanlah kegiatan buka puasa itu supaya bentuk ukhuwah, rasa peduli katanya sesama dia saling mendahulukan tekan tak mempah makanan kanan. Yang hanahi penduduk dakwah. Yang hanahi penduduk Madinah hinan. Masa dia ulun berbuka puasa, ulun jaga salat bertayak tak mentunah makanan. Hanahi kalau hai dah tunda gagah dengan mengklah ada kena ro, ro kena kata senang makanan. Nyan be lena bak rayo. Harus tak ada ni pegat tak kontrol, kendalikan diri. Obek hai menang lelung. Dah dibantu urung-urung yang jaga solat lelung, dah dibantu urung yang jaga puasa lagi. Dahulukan kepada orang lain. Tanggok kena mana perlu be koro. Nah, buka puasa bersama ini bukan hanya sebagai untuk buka puasa dan untuk pulih gerah dengan dia tu.
Tetapi jadikanlah buka puasa ini bentuk ukhuwah, saling mempeduli, rasa kecintaan dan kasih sayang sama kita kaum muslimin. Akhlak benar. Akhlak terhadap orang beriman, sayang saling kasih mengasihi. Boleh dalil-dalil ayatnya. Jadi kita yang bapak ustaz liungkan ustaz. Seperti surah Al-Maidah nak berah tinan. Iban ciri-ciri orang yang cintai Allah, yang ciri-ciri orang adalah ya saling beriman, orang saling mengasihi, saling sayang menyayang. Allah sangat mencintainya dan mereka sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka, kata Allah. Dan terhadap orang-orang yang beriman, mereka saling kasih, mengasihi, sayang, menyayangi juga. Dan terhadap kafir baru tegas. Kerana dia terhadap kafir. Karena terkena orang yang dari mata. Nah, orang buka puasanya bunuh bagi yang jamaah yang nak ke lapangan sumbang. Nusunuh pahalanya. Numulai lomba dan meraih pahala. Yang kedua, kita ada mengadakan salat tarawih berjamaah dan tausiah setelah Isya. Ayo kita ambil bagian mendengar majelis ilmu supaya menjadi sebuah tambahan dan wawasan sebagai motivasi kita dalam beramal. Kemudian kita ada mengadakan daurah bagi anak-anak, bagi abi-abi dan umi-umi yang ada anak-anak boleh mendaftarkan diri kepada panitia daurah, yaitu para remaja. Ada mungkin papan pengumuman di luar. Kemudian kita ada mengadakan santunan anak yatim. Ayo ambil bagian dalam kegiatan santunan anak yatim. Kita santun anak yatim, kita beri dia kegembiraan di bulan Ramadan dan bulan Syawal nanti. Kemudian kita ada mengadakan donor darah nanti di tanggal 15 Ramadan. Mari sama-sama setelah tarawih nanti kita adakan tanggal 15 donor darah. Kemudian kita adakan kajian di siang hari, Senin dan Kamis pada salat zuhur kita ada mengadakan pengajian. Ayo juga ambil bagian di majelis ilmu sebagai bentuk informasi ilmu untuk kita. Kemudian di 10 terakhir kita ada mengadakan iktikaf seperti mana biasa. Dan ada program terbaru yang hanya jalan Pak, program tuntun berikut. Kita ada melakukan tadarus setelah salat tarawih, duduk 30 menit kita mengkaji Al-Quran, memperbaiki bacaan Quran, kualitas Al-Quran kita yang akan diasuh oleh imam yang merawati kita, guru-guru kita, naik mungci ini ambil bagian ikut duduk dalam tadarus yang benar untuk kita kaji kembali kualitas bacaan mereka, ukapah apa. Ayo ambil bagian dalam berbagai program-program yang ada yang diadakan di masjid. Ayo kita ambil bagian, ayo sama-sama kita perbaiki diri, kita putuhiro supaya kita menjadi orang yang baik dalam tanda kutip, baik menurut Allah dan Rasul, kan baik menurut roh, sehingga kita akan jadi orang yang soleh, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang tunduk patuh kepada syariat Allah, orang yang ia ke Tuhan. Apabila hubungan kita dengan Allah sudah baik, dengan makhluk juga gerawai dia. Dan ada program-program yang lain yang jin baca ada pengumuman Mbak Binti Liran 2. Mari sama-sama kita sukseskan bulan Ramadan di tahun ini dengan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Semoga masjid kita ini menjadi masjid percontohan umat. Itulah cita-cita kita bersama. Ini nyok yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang lung lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.